Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teori ikatan valensi dalam senyawa kompleks. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hazel Salma, Astria Munitasari, Diki Saputra, dan Anissa Hanum. Teori ikatan valensi dalam senyawa kompleks merupakan perluasan dari konsep yang mengaitkan antara proses hibridisasi dan bentuk atau struktur senyawa bukan kompleks. Nah, berdasarkan teori ikatan valensi ini, senyawa kompleks dianggap terbentuk dari reaksi antara asam Lewis atau logam pusat dengan basa-basa Lewis atau ligan melalui ikatan kovalen koordinasi antar keduanya. Nah, ikatan kovalen koordinasi yang terbentuk merupakan hasil dari tumpang tindih atau overlap antara orbital ligan yang berisi pasangan elektron bebas dan orbital logam pusat yang kosong. Dalam senyawa kompleks, logam pusat memiliki bilangan koordinasi atau BK tertentu. Dengan demikian, pada proses pembentukan senyawa kompleks, logam pusat menyiapkan sejumlah orbital kosong yang sesuai disertai dengan proses hibridisasi. Jumlah orbital hibrid yang terbentuk dari proses hibridisasi adalah sama dengan jumlah orbital-orbital atom yang terlibat dalam hibridisasi itu. Lalu, jenis-jenis orbital hibrid dan struktur senyawa kompleks. Pertama, yaitu ada hibridisasi sp, orbital yang terlibat yaitu satu orbital s dan satu orbital p. BK-nya atau bilangan koordinasinya yaitu 2. Struktur senyawanya yaitu linear. Ada juga ya sp2. sp2 orbital yang terlibat yaitu satu orbital s dan 2 orbital p. Untuk BK atau bilangan koordinasinya ada 3 dan struktur senyawanya trigonal planar. Dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan. Berikut adalah contoh struktur senyawa kompleks. Yang pertama ada linear, yang kedua ada trigonal planar, yang ketiga ada tetrahedral. Lalu ada struktur senyawa kompleks bujur sangkar, ada struktur senyawa kompleks trigonal bipiramida, dan ada struktur senyawa kompleks trigonal oktahedral. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kompleks tanpa melalui proses eksitasi pada kompleks AgCN2-. Yang mana kompleks ini berstruktur linear dan bersifat diamagnetik. Nah, pertama kita menuliskan konfigurasi elektron pada keadaan dasar. Nah, sebelum itu kita menentukan yang mana atom pusatnya. Nah, atom pusat dari kompleks AgCN2- adalah Ag. Nomor atom Ag adalah 47. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui berapa muatan dari Ag ini. Nah, muatan Ag adalah +1. Sehingga dituliskan jika Ag +1 maka melepaskan elektron. Nah, jadi kita tuliskan nomor atomnya 46. Nah, selanjutnya pada keadaan hibridisasi. Nah, mengapa harus dihibridisasi? Karena kita membutuhkan ruang untuk masuknya ligan. Nah, ligan ini akan memberikan elektron ke atom pusat, sehingga atom pusat akan menyediakan orbital untuk masuknya elektron dari ligan. Berapa banyaknya? Sebanyak ligan tersebut. Nah, maka dari itu di sini kita mengetahui bahwa ligan Cn- itu ada sebanyak 2. Nah, maka hibridisasi pada kompleks AgCN2- ini mengalami hibridisasi sp. Nah, hibridisasi sp ini memiliki struktur linear. Nah, itu bersesuaian pada fakta eksperimen tadi. Selanjutnya, menuliskan konfigurasi elektron atom pusat setelah adanya donor pasangan elektron bebas dari ligan tadi.
Sifat diamagnetik dari kompleks AgCN2- ini ditunjukkannya dengan berpasangannya semua elektron yang terdapat pada atom pusatnya. Nah, hal ini juga bersesuaian dengan fakta eksperimen. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kompleks tanpa melalui proses eksitasi pada kompleks NiCl4,2-. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks ini memiliki struktur tetrahedral dan bersifat paramagnetik. Gambar proses hibridisasi pembentukan ikatan ini adalah yang terdapat pada PowerPoint berikut. Nah, yang pertama kita menuliskan konfigurasi elektron atom pusat Ni pada keadaan dasar. Nah, muatan Ni ini sebanyak 2+. Lalu selanjutnya menuliskan konfigurasi ion Ni2+ pada keadaan hibridisasi. Nah, di sini terlihat bahwa NiCl4,2- ini berhibridisasi sp3. Nah, mengapa sp3? Karena ligan pada kompleks ini yaitu Cl- ada sebanyak 4. Nah, sehingga Cl- akan mendonorkan sebanyak 4 pasangan elektron bebas. Nah, tahap terakhir yaitu menuliskan konfigurasi elektron di mana setelah adanya donor dari pasangan elektron bebas. Nah, di situ terlihat ya Cl- menyumbangkan 4 pasangan elektron bebas. Jadi hibridisasi sp3 ini bersesuaian dengan fakta eksperimen tadi. Nah, selanjutnya bersifat paramagnetik yang ditunjukkan dengan adanya 2 elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3D. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta eksperimen. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kompleks tanpa melalui proses eksitasi pada kompleks COF6,3-. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks ini memiliki struktur oktahedral dan bersifat paramagnetik. Nah, proses pembentukan ikatannya seperti yang terlihat pada gambar. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu menuliskan konfigurasi elektron ion CO3+ pada keadaan dasar. Selanjutnya menuliskan konfigurasi elektron ion CO3+ pada keadaan hibridisasi. Nah, di sini kita ketahui bahwa ligan dari kompleks ini adalah F- sebanyak 6. Nah, maka ligan ini akan mendonorkan 6 pasangan elektron bebas. Nah, membutuhkan orbital kosong sebanyak 6, yaitu hibridisasi sp3d2. Tahap terakhir menuliskan ion CO3+ setelah atom pusatnya mendapatkan donor dari pasangan elektron bebas tadi. Nah, terlihat kan tadi bahwa pembentukan COF6,3- ini melibatkan hibridisasi sp3d2 yang berarti memiliki struktur oktahedral. Hal ini bersesuaian dengan fakta eksperimen. Nah, selanjutnya sifat paramagnetik dari COF6,3- ini ditunjukkan bahwa adanya 4 elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3D. Baiklah, saya Diki Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari saudari Hazel. Selanjutnya kita ke nomor 4, LKM nomor 4. Itu pertanyaannya adalah jelaskan dan gambarkan proses pembentukan kompleks melalui proses eksitasi pada kompleks dengan struktur berikut. Nah, yang A itu bujur sangkar dan bersifat diamagnetik pada kompleks NiCN4,2-. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks NiCN4,2- memiliki struktur bujur sangkar dan bersifat diamagnetik. Proses pembentukan ikatannya dapat dijelaskan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, ini terlihat bahwa pembentukan kompleks NiCN4,2-
melibatkan hibridisasi DsP2. Nah, berdasarkan informasi pada tabel, dapat dilihat tabelnya pada makalah, suatu kompleks dengan hibridisasi DsP2 itu memiliki struktur bujur sangkar. Hal ini itu sesuai dengan fakta eksperimen. Nah, dapat dilihat juga pada proses hibridisasinya, itu semua orbital itu telah semua elektron pada orbital itu telah berpasangan semua, sehingga bersifat diamagnetik. Lalu berikutnya yang B, yaitu bujur sangkar dan bersifat paramagnetik pada kompleks Nu pada kompleks CuNH3 4 kali 2+. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks CuNH3 4 kali 2+ memiliki struktur bujur sangkar dan bersifat paramagnetik. Proses pembentukan ikan tajam dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa pembentukan kompleks CuNH3 4 kali 2+ melibatkan hibridisasi DsP2. Berdasarkan informasi dalam tabel, jika suatu kompleks dengan hibridisasi DsP2 itu memiliki struktur bujur sangkar. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Selain itu, pada gambar itu terlihat juga bahwa dalam pendistribusiannya ada satu elektron yang tidak berpasangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompleks yang terbentuk bersifat paramagnetik. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Lalu berikutnya yang C, yaitu oktahedral dan bersifat diamagnetik pada ion kompleks COCN 6 kali 2-. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa ion kompleks COCN 6 kali 2- memiliki struktur oktahedral dan bersifat diamagnetik. Untuk proses pembentukan ikatannya dapat dilihat pada gambar. Nah, berdasarkan gambar ini, itu terlihat bahwa pembentukan kompleks COCN 6 kali 2- melibatkan hibridisasi D2sp3. Nah, berdasarkan informasi dalam tabel, jika suatu kompleks dengan hibridisasi D2sp3 itu memiliki struktur oktahedral. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Juga terlihat bahwa dalam pendistribusiannya semua elektron telah berpasangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kompleks yang terbentuk itu bersifat diamagnetik. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Berikutnya yang terakhir, yaitu trigonal bipiramida dan bersifat diamagnetik pada kompleks FeCO5 kali. Fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks FeCO5 kali memiliki struktur trigonal bipiramida dan bersifat diamagnetik. Dapat dilihat pada gambar untuk proses pembentukannya. Nah, berdasarkan gambar ini terlihat bahwa pembentukan kompleks FeCO5 kali melibatkan hibridisasi DsP3. Berdasarkan informasi dalam tabel, jika suatu kompleks dengan hibridisasi DsP3 itu memiliki struktur trigonal bipiramida. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Selain itu, berdasarkan gambar itu juga terlihat bahwa dalam pendistribusiannya semua elektron telah berpasangan. Hal ini mengindikasikan kompleks yang terbentuk itu bersifat diamagnetik. Hal ini sesuai dengan fakta eksperimen. Dari keempat contoh di atas itu terlihat bahwa saat terjadi eksitasi elektron terdapat 3 kemungkinan. Pertama, pemasangan spin elektron-elektron. Kedua, perpindahan elektron ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Ketiga, perpindahan elektron ke orbital yang tingkat energinya lebih rendah disertai pemasangan spin elektron-elektron. Baiklah, itu tadi jawaban dan penjelasan dari soal LKM pada nomor 4. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Astria. Terima kasih. Baik,
Saya akan menjelaskan LKM selanjutnya, nomor 5. Pertanyaannya, ion kompleks tetraaminaseng 2 bersifat diamagnetik. Jelaskan dengan teori ikatan valensi lengkap dengan hibridisasinya dan gambarkan strukturnya. Nah, fakta eksperimen menunjukkan bahwa kompleks tetraaminaseng 2 ini memiliki struktur tetrahedral dan bersifat diamagnetik. Nah, proses hibridisasi dalam pembentukan kompleks tetraaminaseng 2 ini dapat dilihat pada gambar. Di situ terdapat ion Zn2+ dalam keadaan dasar, ion Zn2+ dalam keadaan hibridisasi, dan ion Zn2+ dalam tetraaminaseng 2. Berdasarkan gambar proses hibridisasi dalam pembentukan kompleks di atas, terlihat bahwa pembentukan kompleks tetraaminaseng 2 ini melibatkan hibridisasi sp3. Nah, berdasarkan informasi dalam tabel di atas, jenis hibridisasi, orbital-orbital yang terlibat, bilangan koordinasi, dan struktur senyawa kompleks. Ini terdapat dalam buku senyawa kompleks. Suatu kompleks dengan hibridisasi sp3 memiliki struktur tetrahedral. Hal ini bersesuaian dengan fakta eksperimen. Nah, selain itu, berdasarkan gambar proses hibridisasi dalam pembentukan kompleks tetraaminaseng 2 ini, juga terlihat bahwa dalam pendistribusiannya semua elektron telah berpasangan. Hal ini mengindikasikan kompleks yang terbentuk bersifat diamagnetik. Hal ini pun bersesuaian dengan fakta eksperimen. Selanjutnya adalah struktur ion kompleks tetraaminaseng 2 seperti gambar berikut. Yang selanjutnya, soal nomor 6, jenis ikatan apa yang terjadi pada ion kompleks tersebut? Apakah ada perbedaan dalam hal orbital yang mengalami hibridisasi dibandingkan dengan ikatan pada senyawa sederhana? Contoh bandingkan antara tetraaminaseng 2 dengan metana. Berdasarkan proses pembentukan senyawa kompleks tersebut, jenis ikatan yang terjadi pada ion kompleks tersebut adalah ikatan kovalen koordinasi. Hal ini dikarenakan ikatan antara logam pusat dan ligan terjadi akibat tumpang tindih orbital ligan yang berisi pasangan elektron dan orbital logam pusat yang kosong. Kemudian terjadi pemakaian bersama pasangan elektron antara logam pusat dan ligan, di mana pasangan elektron tersebut hanya berasal dari ligan saja. Dapat dilihat pada gambar, yaitu proses hibridisasi dalam pembentukan kompleks tetraaminaseng 2. Selanjutnya, ini proses hibridisasi dalam pembentukan molekul metana. Nah, dalam hal orbital yang mengalami hibridisasi antara tetraaminaseng 2 dan metana, terdapat perbedaan, yaitu dalam proses hibridisasi pembentukan kompleks tetraaminaseng 2 melibatkan orbital D, sedangkan proses hibridisasi pembentukan molekul metana tidak melibatkan orbital D. Nah, berdasarkan proses pembentukan orbital hibrida tersebut, meskipun sama-sama menghasilkan orbital hibrida sp3, akan tetapi orbital hibrida pada senyawa kompleks adalah kosong, tidak berisi elektron. Sementara orbital hibrida pada senyawa sederhana metana, masing-masing orbital hibridanya berisi 1 elektron. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai teori ikatan valensi pada senyawa kompleks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.